Berikan senyum terbaik dan berkati mereka. Kita tidak mau hidup seperti kita yang dulu. Kita mau hidup bagi Tuhan. Biar kiranya melalui pujian ini kita diingatkan bagaimana kita harus hidup. Amin. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Ini pernyataan dari hati kami Tuhan. Kami mau hidup baru, hidup bagi Tuhan. Dengan iman yang teguh, dengan yakin, kita angkat pujian ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Amin. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan.
Haleluya. Tetap berdiri. Saya mau mengajak kita mengakui pengakuan iman kita bersama dengan gereja di segala tempat, di segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bangkit dan dikuburkan, turun pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Wah, luar biasa. Kita tetap berdiri. Saya mau mengajak jemaat saja untuk membacakan ayat pembuka kita pagi ini dalam Yesaya 60 ayat 1. Dengan suara yang lantang, silakan jemaat 1, 2, 3. Kita menjadi Amin. Sekali lagi boleh? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. sebab terangmu Tuhan terbit atasmu. Amin. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Mari kita semua, kita umat pilihan Allah, kita mau bangkit, kita muliakan Dia. Amin. Kita mau berdiri bagi bangsa ini menjadi terang. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus, perlu terang Tuhan melalui kita. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Mari kita semua Umat Allah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah. lidah mengakui Yesus Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
bagi bangsa. Mari maju, Mari maju, umat pemenang. bukan bagi. Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah. Sekali lagi, dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk. Yesus Raja, Dia Allah kita yang hidup. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Yang terambil dari KPPK nomor 44, terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bersama-sama, Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Pada bait yang kedua, saya persilakan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong kolekta. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bahwa terang
persilahkan kepada para pelayan yang bertugas. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur atas segala berkat dan kasih yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami Bapa. Tuhan, ini persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu. Biar kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biar persembahan ini boleh Tuhan berkati untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Buat jemaat juga Tuhan yang memberkati segala kebutuhan mereka, dan pengurus yang mengelola juga Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan, memahami firman-Mu Tuhan. Kami rindu, kami boleh hidup seturut kehendak rencana Tuhan. Firman-Mu membimbing kami, mengajar kami. Kita naikkan pujian, biar kiranya pujian ini boleh menjadi doa bagi setiap kita juga. Kita rindu bercahaya, menjadi terang Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Kau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. mau bercahaya berlegah dalam Dia menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup Selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke tempat-Mu Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, kami rindu Tuhan untuk menjadi terang dunia, untuk memuliakan nama-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman kebenaran-Mu dengan rendah hati kami, dengan sungguh-sungguh, supaya kami dapat hidup memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya kami diubahkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tolong berkatilah jemaat GKPI Gria Permata ini Tuhan, supaya tetap bisa menjadi saluran berkat bagi dunia ini Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami yang kami pancarkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saya bisa datang ke tempat ini lagi. Terima kasih Pak Denny dan Ibu dan juga seluruh jemaat yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk berdiri untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Hari ini saya diberi tema tugas untuk memberitakan menjadi terang bagi bangsa. Mungkin temanya kita bisa baca dengan satu suara ya, 1, 2, 3, menjadi terang bagi bangsa. Amin, amin. Kita percaya kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita sudah dijadikan sebagai anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita dan sudah bangkit bagi kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Amin, amin. Ayat firman Tuhan untuk hari ini, yaitu kita ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita baca dengan satu suara, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hampir semua orang Kristen ingin menjadi terang, betul ya? Ya. Kita ingin menjadi terang dunia, kita ingin menjadi garam dunia, ya. Supaya kita bisa memberi dampak atau bisa memberi masukan bagaimana cara hidup bagaimana cara orang hidup percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ingin memperlihatkan kasih cinta Tuhan. Ya. Banyak gereja memiliki program yang luar biasa. Ya. Ada seminar, ya, ada pelatihan kepemimpinan, penginjilan, pelayanan sosial, pemuridan, bahkan sekolah Alkitab. Semua itu baik ya bagi kemuliaan Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua program itu otomatis membuat seseorang menjadi terang? Kita harus pikirkan baik-baik. Karena zaman ini ya banyak ajaran-ajaran ya tertentu untuk menjadi murid-murid Tuhan. Bukan saya mengabaikan ajaran-ajaran itu, tetapi lebih fokusnya untuk belajar, bukan untuk berubah. Itulah yang menjadi masalahnya. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu bisa kita pelajari bisa, cuman apakah pelajarannya kita pelajari melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, semua itu mengubah sikap hati kita atau hanya menambahkan pengetahuan kita? Ya. Apakah semua program itu otomatis membuat seseorang menjadi terang? Jawabannya adalah tidak. Ya. Mengapa Bapak Ibu? Karena terang bukanlah hasil dari aktivitas atau program yang kita pelajari. Terang adalah hasil dari kehidupan bersama dengan Kristus. Jadi terang adalah hasil dari kehidupan Kristus di dalam seseorang. Jika terang yang adalah Yesus Kristus hidup di dalam seseorang itu, otomatis orang itu akan memancarkan sinar kasih Tuhan. Amin? Amin. Jadi kita bisa memiliki pengetahuan Alkitab yang banyak, tetapi hidup kita bisa saja tetap gelap. Ya. Kita bisa berkhotbah dengan hebat, tetapi keluarga kita tidak melihat Kristus. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kita bisa melayani setiap minggu, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu juga bisa jadi. Ya. Jadi bukan masalah kita belajar banyak tentang firman Tuhan, bukan masalah bahwa kita melayani Tuhan dengan rajin, tetapi apakah hati kita selalu dekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus atau tidak? Itu menjadi masalah dan itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita berkata, belajarlah supaya kamu menjadi terang, bukan seperti itu, tetapi ikutlah aku yang adalah terang bagi dunia. Amin. Jadi ketika kita mengikuti Yesus Kristus, ketika kita hidup bersama dengan Yesus Kristus, bukan kita berusaha untuk menjadi terang, tetapi Tuhan Yesuslah yang akan memancarkan sinarnya melalui kehidupan kita. Yang katakan amin. Amin. Jadi kamu adalah terang dunia, itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mengapa? Karena sebelumnya mereka sudah hidup bersama sang terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Langsung saja kita masuk dalam poin. Poin yang pertama kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus adalah terang sejati. Amin? Amin. Hanya Yesuslah yang menjadi terang sejati. Bukan hamba Tuhan yang hebat yang menjadi terang sejati. Bukan ajaran-ajaran yang hebat yang menjadi terang sejati, tetapi hanya Yesus Kristus yang adalah terang sejati bagi kita semua. Amin. Amin. Akulah terang dunia, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Yesus menjadi terang dunia. Ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya.
Murid bukan sumber terang. Yesuslah sumber terang. Amin. Kita ini bukan sumber terang, tetapi Yesus Kristuslah yang adalah sumber terang satu-satunya. Kita bisa lihat dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Coba kita lihat gambar ini ya. Bulan bisa bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Kalau mataharinya tidak ada, bulan menjadi gelap. Kalau pada siang hari ini, apakah Bapak Ibu pernah lihat bulan pada siang hari ini? Mungkin bisa juga ya, ada lihat kelihatan bulan tapi tidak bersinar, pudar gitu ya. Malam baru bersinar. Begitu pula orang percaya, kita bukan matahari Bapak Ibu ya, kita hanyalah pemantul cahaya Kristus. Maka tanpa Kristus, tanpa matahari, tidak ada namanya terang. Lalu mengapa dunia membutuhkan terang Bapak Ibu? Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Mengapa? Karena dunia sedang berada dalam kegelapan. Karena adanya dosa. Semua orang menjadikan diri sebagai Tuhan. Sama seperti iblis. Iblis kenapa menjadi iblis? Tadinya kan dia adalah penghulu malaikat. Tetapi kalau kita baca ayat-ayatnya ya, dan tentunya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sama dengan dosa yang dibuat oleh iblis, yaitu menjadikan diri sebagai Tuhan. Kalau kamu makan buah pengetahuan ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Itulah sebabnya Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan karena mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan. Bagaimana dengan kita? Semua orang menjadikan diri sebagai Tuhan atas kehidupan sendiri. Mereka memutuskan sesuatu atas kehendak diri sendiri, ya. Mereka menentukan hal yang baik dan jahat atas standar dirinya sendiri, ya. Sama dengan iblis, kita menjadikan diri sebagai Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 28, tidak ada seorang, ya semua orang ingin menjadikan diri sebagai Tuhan, tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya, maka muncullah buah-buah dosa. Ya. Seperti percabulan, ya, ketidaksetiaan, sombong, congkak, iri hati, ya, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Diri kita yang menjadi Tuhan atas kehidupan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan dunia ini adalah kegelapan. Jadi semua orang itu hidup tanpa mengenal Allah, ya. Hidup tanpa pengharapan, kebingungan moral, ya, kehilangan tujuan hidup, kehilangan arah, memikul segala beban kehidupan. Kenapa? Mereka menjadikan diri sebagai Tuhan. Hidup tanpa Yesus Kristus. Semakin maju teknologi belum tentu semakin terang, Bapak Ibu. Ya. Faktanya justru banyak orang depresi, ya, bunuh diri, perceraian, ya, korupsi, kebencian, ya, banyak sekali terjadi di dunia ini. Apalagi kita lihat dunia ini makin jahat, betul ya? Ya makin jahat. Banyak sekali ya kejahatan-kejahatan terjadi. Kemarin saya lihat kasus di India ya, itu mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya. Satu anak berusia 18. Dia minta beli iPhone 15 kepada orang tuanya. Pernah dengar Ibu, Bapak Ibu? Pernah lihat beritanya? Baru-baru ini terjadi. Lalu orang tuanya nggak kasih karena mungkin memang ekonominya sulit ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini naik ke gunung. Ini gunung langsung bisa terjun gitu ya, ada jurangnya gitu. Ya. Jadi anak ini mengancam dua orang tuanya ini. Dia langsung mundur-mundur sampai tepinya itu, mengancam. Mungkin saya nggak tahu ya percakapannya, detailnya seperti apa, tapi seolah-olah seperti ini. Kalau nggak beliin iPhone 15 itu, aku mau terjun. Itu orang-orang pada nonton gitu ya. Tiba-tiba anak ini langsung terjun. Langsung bapaknya datang. Mau hampiri tapi terjun. Terjun juga bapaknya. Ibunya mungkin udah panik, stres gitu ya. Tiba-tiba terjadi anaknya terjun, bapaknya terjun, ibunya juga terjun. Lah, tiga-tiganya udah meninggal semua. Kenapa? Demi iPhone itu. iPhone 15 membunuh 3 orang. Wah, gimana ini? Dunia ini makin
makin jahat, makin tidak masuk akal Bapak Ibu. Jikalau tidak mengenal terang, yaitu Yesus Kristus. iPhone itu apa sih sebenarnya? Ya memang mahal, tetapi jangan sampai merampas 3 orang itu, kehidupan nyawa 3 orang itu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi di mana-mana hal yang tidak masuk akal itu terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia ini adalah kegelapan. Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa hidup. Tanpa Yesus Kristus anak-anak kita belum tentu, meskipun mereka bisa hidup pintar ya, tetapi belum tentu mereka bisa hidup dalam kebenaran Yesus Kristus. Jadi kita harus benar-benar mengetahui siapa itu Sang Yesus Kristus yang adalah terang bagi kita, ya. Dan kita juga harus mendidik anak-anak kita, ya, teman-teman kita, ya. Kita harus kasih tahu bahwa tanpa Yesus Kristus kita tidak dapat hidup di dunia yang gelap ini. Ya. Karena terang sejati bukan dunia ya, bukan teknologi. Terang sejati adalah Kristus sendiri. Amin. Amin. Jadi kenapa kita katakan terus Yesus adalah terang, Yesus adalah kehidupan, Yesus adalah kebenaran? Karena Yesus bukan Allah yang mati, tetapi Dia sungguh bangkit dari antara orang mati. Amin. Itu bukan cerita dongeng Bapak Ibu, bukan cerita yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Bangkit dari antara orang mati memang tidak masuk akal dengan otak manusia, ya. Tetapi bangkit dari antara orang mati, Yesus sungguh bangkit dari antara orang mati. Ini adalah fakta bersejarah. Ini adalah sejarah yang benar-benar terjadi. Itulah sebabnya murid-murid Yesus Kristus ketika mereka melihat dan berjumpa Yesus yang bangkit, mereka bisa memberi nyawa mereka demi memberitakan tentang Yesus yang hidup. Amin. Jadi kita harus sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus yang sungguh mati dan sungguh bangkit bagi kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang, ya? Dan temanya itu kita menjadi terang, ya, di dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di mana? Tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku. Kita sudah tahu perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya, ya. Kalau rantingnya itu tidak tercangkok atau tertempel di pokok anggur, mana mungkin ranting itu bisa berbuah. Demikianlah juga kehidupan kita. Jikalau kita tidak tempel atau dipersatukan bersama dengan Kristus yang adalah pokok anggur, sumber terang, kita tidak akan bisa memancarkan buah-buah roh. Kita tidak akan bisa memperlihatkan terang daripada Kristus. Ini adalah rahasia pertama Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita bisa ucapkan sama-sama, tinggal di dalam Kristus. 1, 2, 3. Ya, kita harus tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu. Ya. Yesus tidak pernah berkata, bekerjalah lebih keras, ya. Belajarlah firman Tuhan lebih banyak. Tetapi tinggallah, ya. Tinggallah di dalam aku. Dalam bahasa Yunani ada kata meno, ya. Artinya tinggal, ya. Menetap, terus bersama, hidup dalam hubungan yang intim. Jadi kita hidup bersama dengan Kristus, itulah namanya kita tinggal di dalam Kristus. Kita dipersatukan bersama dengan Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita tinggal terus, kita hidup bersama dengan Kristus terus, kita dapat memancarkan terang Kristus. Amin. Amin. Inilah rahasia pertama Bapak Ibu, ya. Banyak orang sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi tidak hidup bersama dengan Tuhan. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, ya, di Korea juga, ya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak misionaris-misionaris. Mereka benar-benar rajin, ya, untuk melayani Tuhan, tetapi belum tentu mereka tinggal atau hidup bersama dengan Tuhan. Hasilnya gimana? Keluarga hancur, ya. Cari pasangan masing-masing, hamba Tuhan itu, ya. Banyak sekali kasus seperti itu. Bukannya memancarkan kasih terang Kristus, tetapi memancarkan si iblis, ya. Menjadi bagaimana? Batu sandungan, ya. Menjelekkan nama Tuhan, ya. Namanya hamba Tuhan tetapi menjelekkan nama Tuhan karena keluarganya sudah hancur, ya. Banyak sekali Bapak Ibu terjadi seperti itu, ya. Bisa juga anak-anak kita, anak-anak hamba Tuhan meninggalkan Tuhan karena lihat kehidupan orang tuanya.
tidak menjadi berkat sama sekali. Ya. Jadi bukan masalah rajin pelayanan ya, tetapi masalahnya adalah apakah kita sendiri benar-benar hidup bersama dengan Kristus yang ada di dalam hatinya atau tidak. Itu yang menjadi pokok utama bagi kita semua. Mereka mengenal pekerjaan Tuhan tetapi tidak mengenal hati Tuhan. Mengapa Tuhan datang ke dunia Bapak Ibu? Ya. Mengapa Yesus Kristus harus datang, harus menyucikan dosa kita di atas kayu salib? Dan kenapa dia harus bangkit? Semua tujuan itu adalah untuk hidup bersama dengan kita. Amin. Untuk hidup bersama dengan kita. Dia datang menyucikan hati kita untuk tinggal di dalam hati kita. Namanya kalau kita undang tamu ya ke rumah, kita bersih-bersih dulu enggak? Betul ya? Kita beres-beres, baju yang berantakan, meja yang kotor, kita beres-beres. Namanya kita undang tamu aja kita bersih-bersih. Bagaimana dengan kita? Kita undang Sang Raja Yesus Kristus. Kalau hati kita belum beres, bagaimana dia bisa masuk? Maka itulah Tuhan datang ke dunia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya ya sampai habis. Untuk menyucikan hati kita, karena dosa itu hanya bisa disucikan oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada hal yang lain yang bisa menyucikan hati kita. Dia menyucikan hati kita, lalu dia ingin masuk di dalam hati kita, hidup bersama dengan kita. Amin. Itulah sebabnya kita dijadikan ciptaan yang baru. Bapak Ibu, ini siapa ya? Musa ya. Musa bersinar karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya itu bercahaya ya. Mengapa ya? Bukan karena memakai kosmetik dia dandan ya, bukan ya. Bukan karena belajar retorika, bukan. Tetapi karena ia baru saja berada di hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar di atas wajahnya. Betul ya? Bagaimana kita ya, kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di tempat kerja atau tempat masing-masing. Apakah muka kita panjang, murung setiap hari ya karena masalah kehidupan? Tetapi Bapak Ibu, masalah itu tidak akan bisa menghentikan kita untuk hidup bercahaya bersama dengan Kristus. Amin. Meskipun ada masalah, kita tetap bersukacita karena masalah itu begitu kecil di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kalau kita lewati masalah, wah kenapa ya dulu aku nangis gara-gara masalah itu? Ya. Kita bisa lihat sendiri, ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, ya, memberkati kehidupan kita, kita bisa, masalah itu hanya hal yang kecil di hadapan Tuhan. Amin, amin. Jadi kita lihat, ya, janganlah kita berhenti untuk memancarkan terang kasih Tuhan gara-gara masalah yang kecil. Ya. Tuhan kita lebih kuat. Tuhan kita lebih kuasa, amin. Tuhan kita itu lebih jauh besar daripada masalah yang kecil yang kita hadapi. Amin, amin. Keluaran pasal 34 ayat 29, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin. Coba lihat muka samping kanan kiri, coba lihat. Apakah kelihatan ya? Terang cahaya mulia daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi bukan hanya wajah kita ya. Perbuatan kita, perkataan kita ya. Itu akan memancarkan tingkah laku atau karakter daripada Yesus Kristus jika kita tinggal hidup bersama dengan Kristus. Yang kedua yaitu terang bukan dibuat tetapi dipantulkan. Ya. 2 Korintus 3:18, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tadinya kita dibuat sebagai gambar dan rupa Tuhan. Ya. Tadinya wajah kita itu mirip dengan Tuhan. Namanya kita adalah anak-anak Tuhan, pasti mirip dengan orang tuanya, betul ya? Tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat anak saya namanya Ina, dia mirip siapa Bapak Ibu? Kebanyakan bilang mirip bapaknya, ya mirip bapaknya. Banyak bilang matanya di mana gitu ya. Iya banyak bilang matanya kok mau hilang gitu. Iya, tapi ya puji Tuhan saya bisa lihat anak saya bisa hidup dalam Tuhan, bisa bertumbuh sehat ya.
Itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Ya, kenapa kita berkeluarga? Karena ingin hidup sama-sama gitu ya. Saya dengar dari Pak Denny dan Ibu ya, anaknya baru kemana ya itu ya? Iya, ke Medan untuk kuliah ya, untuk kuliah. Rasanya aduh gimana ya, sepertinya pas pisah itu saya lihat video yang Pak Denny post di story WA, di mana anaknya sudah di bandara mau pisah. Aduh, tadinya berapa tahun ya, mungkin hampir 20 tahun hidup bersama ya, 19 tahun. Ya, hidup bersama di satu rumah, tiba-tiba anaknya harus kuliah jadi pergi ke Medan ya. Aduh, pasti hatinya sepertinya kayak kosong gitu ya, meskipun ada, tetap ada ya. Begitulah hati Tuhan ketika Tuhan kehilangan anak-anak terkasihi karena dosa. Bagaimana rasanya? Sedih sekali. Sedih sekali Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan berjanji untuk mengutus anaknya yang tunggal demi mencari kita. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Tadinya Tuhan kita yang menjadi Bapa kita, tetapi karena kita mengikuti jalan iblis, yaitu menjadikan diri sebagai Tuhan, kemuliaan Tuhan hilang dari wajah kita. Wajah kita menjadi gelap. Bukan hanya wajah, tetapi hati kita menjadi gelap. Kita menjadi anak-anak kegelapan, anak-anak iblis. Ketika Tuhan kita datang ke dunia, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, demi mencari anak-anaknya, dia bangkit kembali. Ketika kita datang ya, bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan inilah aku, anak kehilanganmu Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, selama ini aku tidak pernah hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kita bertobat, dia sungguh-sungguh masuk di dalam hati kita. Ingin hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Dan kemuliaan Tuhan dipulihkan kembali. Amin. Kemuliaan Tuhan dipulihkan kembali. Itulah identitas kita Bapak Ibu. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Kita bukan lagi anak-anak iblis. Tetapi kita sudah dijadikan ciptaan baru. Anak-anak terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, diubah lagi. Ya, dipulihkan lagi. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya. Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu, melihat Kristus ya, berjumpa dengan Kristus, ada perubahan dan perubahan itu akan menghasilkan terang. Amin. Inilah urutannya ya. Jadi berjumpa dengan Kristus dulu baru kita bisa diubah dan menjadi terang. Bukan urutannya berusaha keras menjadi terang, bukan seperti ini Bapak Ibu ya. Usaha kita memang penting, tetapi apakah kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Kristus yang hidup? Ya. Dunia sering mengajarkan jadilah orang baik, ya. Tetapi Injil berkata berjumpalah dengan Kristus terlebih dahulu. Amin. Jadi kita harus berjumpa dengan Kristus terlebih dahulu. Bagaimana dengan Petrus Bapak Ibu? Dia pernah menyangkal Yesus Kristus. Dia adalah penakut ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Dia juga adalah seorang pemarah, ya. Ketika Yesus ditangkap mati, dia menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana dengan kehidupannya ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia menjadi saksi Kristus ya, di hadapan ribuan orang. Ya. Dia memberitakan Injil bahwa Yesus sungguh hidup, Yesus adalah Mesias kita, Yesus adalah Allah kita. Lalu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat kembali kepada Tuhan. Inilah kehidupan orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Dia adalah seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan ketika Stefanus dilempari batu, ya, dia setuju Stefanus mati. Ya. Tetapi bagaimana ketika dia berjalan menuju ke Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen, dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Lalu dia menjadi gimana? Dia menjadi saksi Kristus. Sampai memberi nyawanya. Kepalanya dipenggal di Roma. Itu tempatnya masih ada Bapak Ibu. Di Roma ada batu, ya, batu mungkin setinggi seperti ini ya. Dia meletakkan, jadi itu tempatnya di mana Rasul Paulus meletakkan kepalanya lalu dipenggal kepalanya. Kenapa?
supaya dia berhenti bersaksi tentang Kristus. Tetapi dia tidak menghiraukan nyawanya sama sekali. Kenapa? Ada surga, amin. Ada kemuliaan Tuhan, ada kerajaan surga yang menanti-nantikan dia. Ada Yesus Kristus yang ingin menjemput dia. Itulah, ya itu sejarahnya, ya itu sejarahnya. Poin yang ketiga, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Terang bersinar melalui hidup, bukan sekadar kata-kata, amin. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, Bapak Ibu, ya. Terang bersinar bukan kata-kata kita saja, tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik yang keluar dari kasih Kristus, disitulah mereka akan melihat, wah, beginilah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, beginilah orang yang hidup bersama dengan Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu ya, Yesus tidak berkata, lihatlah khotbahmu, ya, lihatlah kata-katamu, tetapi lihatlah hidupmu. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ada apa? Ada mengampuni, mengasihi, kejujuran, rendah hati, setia, hidup dalam kekudusan. Dunia akan melihat kehidupan kita. Dunia akan melihat kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita berbuat seperti ini, mereka akan lihat Yesus Kristus di dalam hati kita. Amin. Amin. Jadi daripada kata-kata yang kita ucapkan, ya, perbuatan itu lebih berkuasa. Ya. Kemarin saya lihat di Reels Instagram, di mana seorang ibu dengan dua anak kecil ya, mungkin seusia Ina, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Mereka lagi main, jadi ibu ini rekam video ya, videonya taruh, jadi mereka lagi main ibu sama anak-anaknya. Bapak pulang dari kantor ya, pulang, ibu ini langsung berhenti main, lari ke suaminya, peluk, oh suami sudah pulang ya, terima kasih ya sudah bekerja untuk keluarga, seperti itu. Hari kemudiannya ibu ini lakukan lagi hal yang sama, berhenti main lalu datang ke suami, hampiri suami, peluk suami, cium suami, terima kasih ya papa udah kerja untuk kita semua. Ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ibu ini tidak pernah mengajar anak-anak, kamu nyapa dulu dong sama papa kan sudah pulang tuh, bukan, tetapi dia memperlihatkan dulu tindakannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak ini ketika papa datang, mereka berhenti main, lalu datang menghampiri ayahnya. Lalu memeluk, cium, papa terima kasih, papa I love you, gitu. Jadi bukan dengan kata-kata ibu ini ngajarkan kepada anak-anak, tetapi mereka lihat dari tindakan ibunya. Jadi apa yang saya mau katakan Bapak Ibu, kata-kata memang bisa menjadi kekuatan, kuasa, tetapi tindakan, perbuatan kita lebih berkuasa. Amin, amin. Jadi ketika kita melihat menolong seseorang yang tertinggal, ya, mengampuni orang yang sudah pernah menyakiti hati kita, ya, merangkul orang itu, ya, bukan membalas. Orang-orang pada tahu semua, wah begitu ya sikap orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi buah roh adalah cahaya Kristus Bapak Ibu. Ya, kita sudah tahu ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran. Itu bukan muncul dari kekuatan diri kita Bapak Ibu. Kita berusaha pun nanti lama-lama kita akan merasa lelah. Tetapi jikalau kita tinggal bersama dengan Kristus, Kristuslah yang akan mendorong kita untuk hidup berbuah buah-buah roh. Amin. Amin. Jadi inilah rahasianya ya. Program gereja tidak bisa menggantikan kehidupan bersama dengan Tuhan. Memang penting, memang bisa mengarahkan kita untuk belajar siapa itu Tuhan. Tetapi apa yang saya mau katakan, daripada program kita fokuslah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Yesus Kristus. Ini bagian yang sangat penting. Kadang gereja berpikir kalau program diperbanyak, orang pasti bertumbuh. Namun itu belum tahu ya. Israel mempunyai bait Allah. Israel mempunyai imam, korban, Taurat. Ada hari raya yang mereka rayakan. Tetapi ketika Yesus datang, mereka justru menyalibkan Yesus. Orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus.
Mengapa? Karena mereka memiliki agama tetapi kehilangan hubungan dengan Allah. Demikian pula hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa memiliki ibadah setiap minggu. Ada komsel, ada seminar, ada retreat, ada pelayanan, tetapi tanpa kehidupan bersama dengan Yesus Kristus, semuanya hanya menjadi aktivitas agama. Jadi kita harus fokus kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terang tidak lahir dari kesibukan. Terang lahir dari persekutuan dengan Kristus. Amin. Amin. Jadi bukan dari kesibukan pelayanan, tetapi terang itu lahir dari persekutuan dengan Kristus. Lalu mengapa Yesus berkata, kamu adalah terang dunia? Bukan hanya terang bagi gereja, karena tujuan Allah sejak Abraham adalah memberkati segala bangsa. Amin. Memberkati segala bangsa. Kejadian 12 ayat 3, mungkin kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita bisa menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang yang kita temukan. Ya. Terang harus masuk ke dalam keluarga, ya, sekolah, kantor, kampus, ya, pemerintahan, ya, bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Kita hanya bisa membawa terang kalau terang itu benar-benar hidup di dalam kita. Kita akan masuk dalam aplikasi. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah aku masih tinggal di dalam Kristus? Apakah aku lebih sibuk melayani daripada bersekutu dengan Tuhan? Apakah keluargaku melihat Kristus di dalam hidupku? Apakah rekan kerjaku melihat kasih Kristus? Apakah hidupku memantulkan Yesus? Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang Kristen yang hanya aktif saja. Tetapi dunia membutuhkan orang-orang yang benar-benar hidup bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Yesus tidak pernah berkata, berusahalah menjadi terang dengan kekuatan sendiri. Sebab itu mustahil. Terang sejati hanya berasal dari Yesus Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia memenuhi hidup kita. Ketika Dia memenuhi hidup kita, karakter kita akan berubah. Amin. Ketika karakter kita berubah, orang lain akan melihat Kristus. Dan ketika orang melihat Kristus, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Amin. Amin. Jadi tujuan semuanya itu adalah untuk memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mengejar bukan hanya pelayan yang besar, tetapi persekutuan yang dalam dengan Kristus. Sebab tanpa Yesus, tanpa Kristus, Sang Terang yang sejati, semua program, semua pengetahuan dan semua aktivitas pelayanan tidak akan pernah membuat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi ketika Kristus hidup di dalam kita, terangnya bersinar secara alami melalui kehidupan kita. Sehingga dunia melihat kemuliaan Allah, banyak orang akan datang kepada Kristus. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengubah hati kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Yesus Kristus, Sang Terang ajaib. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada pagi menjelang siang hari Tuhan. Di mana kami bisa diingatkan kembali bahwa tanpa Engkau hidup di dalam hati kami tidak bisa menjadi terang di atas dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami ingin benar-benar diubahkan melalui firman Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup sebagai anak-anak kegelapan, tetapi kami ingin hidup sebagai anak-anak terang, ingin menyenangkan hati-Mu, ingin tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan Bapa-Mu Tuhan. Jikalau di antara kami masih ada yang belum membuka hati kepada-Mu Tuhan, tolong Tuhan, jamalah hatinya, supaya sungguh-sungguh bisa datang kepada Tuhan, Engkau Tuhan,
supaya hatinya diubah, dipulihkan dengan kasih cinta-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu Tuhan kami tidak bisa hidup. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa hidup Tuhan. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan. Tolong Tuhan, membukalah hati kami Tuhan. Dan bukan hanya di saat ini Tuhan, tetapi ketika kami pulang, ketika kami berada dimanapun, kami ingin selalu hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Melalui pertolongan Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami Tuhan. Berkatilah jemaat ini Tuhan, supaya dimanapun mereka berada tetap menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam hati masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita mau naikkan pujian. Kita siapkan hati kita. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah membiarkan, sebab Dia mengasihi kita. Mari kita mau melekat kepadanya. Dalam hidup ini mari kita cari Dia. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan. Kerinduan kami Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, penuhi kami Tuhan. Hidup kami bagi Tuhan. Selalu ku sembah Di setiap nafasku ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Jemaat saja, naikkan pujian ini. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang Selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang Selalu ku sembah di setiap nafasku. Jemaat Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan mata kita dan kita berdoa dengan suara kita masing-masing. Mari saatnya kita doakan negara kita untuk dapat memancarkan sinar Yesus, di mana kami semua di sini dapat berkembang dan memantulkan cahaya Yesus. Mari kita buka suara bersama buat negara kita. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau telah berikan kepada kami, terutama pada negara kami ya Tuhan, di mana pada bulan ini ya Tuhan, di mana negara kami genap berusia 81 tahun ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan sebuah cahaya yang begitu baik ya Tuhan di bulan ini ya Tuhan, di mana ada gosip tentang adanya huru-hara, tetapi semua Engkau jauhkan dari negara ini ya Tuhan. Engkau memberikan cahaya yang terang sehingga negara ini dapat kedamaian, dapat memancarkan kesejahteraan ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap pemimpin negara ini ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang begitu kudus, sehingga dapat memancarkan cahaya-Mu, memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia ya Tuhan, dimanapun negara pemimpin kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan negara ini dari kuncingan, masalah, serta gosip-gosip yang memberikan ketidaktenangan kepada masyarakat ya Tuhan. Berikanlah kepada pemimpin suatu ketegasan ya Tuhan, untuk bertindak dengan penuh keadilan bagi negara ini ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami serahkan negara ini dalam tangan-Mu sebagai negara yang penuh cahaya kekudusan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kuasa dan penuh kuasa, kami berdoa, amin. Mari jemaat Tuhan, kita juga berdoa buat jemaat kita GKPI Gereja Permata tempat ini, supaya dapat menerima firman pada hari ini Tuhan, supaya dapat juga memancarkan cahaya-Mu dimanapun kami berada. Mari jemaat Tuhan, kita berbuka suara bersama supaya menjadi murid Tuhan yang setia dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman yang begitu indah pada hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, apa artinya sebagai murid-Mu yang kudus, apa artinya sebagai anak-Mu yang begitu Engkau banggakan. Berikanlah kami ya Tuhan, hati kami yang bersih, hati kami dapat mencerminkan cahaya-Mu yang begitu kudus di mana kami pun berada Tuhan. Jauhkan kami dari segala kegelapan, jauhkan kami dari segala kedurjanaan ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami selalu ya Tuhan. Ingatan kami ya Tuhan dengan cahaya-Mu. Berikan kami urapan-Mu yang begitu kudus. Tuhan Yesus, sertai kami selalu di kami berada. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa juga untuk pada korban di NTT, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua korban ya Tuhan, juga memberikan kekuatan juga kepada pejabat-pejabat di sana supaya menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk korban bencana alam di NTT ya Tuhan, di mana kami tahu Tuhan, bencana itu begitu dahsyat sehingga banyak korban yang telah meninggal, serta banyak korban juga yang hilang, dan banyak korban yang luka-luka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada tim SAR di sana ya Tuhan, supaya dapat menolong semua korban-korban yang ada ya Tuhan, serta berikan kekuatan juga Tuhan kepada pemerintah daerah NTT ya Tuhan, supaya mereka ketabahan dan memberikan suatu program yang benar sehingga dapat memperbaiki keadaan yang terjadi di sana ya Tuhan. Sertai juga Tuhan pemerintah pusat ya Tuhan yang dapat membantu wilayah sana ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kesinambungan pekerjaan semuanya Tuhan, supaya semuanya dapat kembali seperti semula ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Sinode GKPI ya Tuhan, supaya Sinode ini mempunyai satu kesinambungan, satu hati, satu sama lain ya Tuhan, supaya Sinode GKPI merupakan cermin atas kemuliaan-Mu di bumi ini ya Tuhan, supaya Sinode GKPI dapat terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu, karena GKPI merupakan gereja pengabar Injil, di mana misi kami adalah mengabarkan Injil-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami selalu, berikan kami urapan-Mu yang kudus dalam nama Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami genapi dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah,
Sambungkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Kasih dari Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus dosa kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Ya, saudara, sebelum kita sama-sama turun ke bawah, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang minggu kemarin sudah bersama-sama ikut di dalam family gathering. Terima kasih karena saudara sudah, selain berlelah-lelah, saudara sudah mengalami Tuhan dan juga pulang membawa berkatnya untuk bisa menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga saudara yang tidak ikut. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Nah, saudara, ini pengalaman yang baru mungkin bagi kita karena yang ikut bukan hanya dari lansia dan dewasa, tetapi juga ada anak-anak sekolah minggu yang mereka juga mengalami pengalaman bersama dengan Kristus. Saya nggak bisa ceritakan semuanya, tapi saudara bisa lihat cuplikan sedikit dari peristiwa selama beberapa hari kita di sana. Minta waktunya sejenak untuk bisa melihat